kalau kita bicara kembali lagi ke tujuan dan fungsi proposal produk, jadi sekurang-kurangnya 5 hal ini yang menjadi tujuan atau fungsi proposal produk. Yang pertama tentunya memperkenalkan produk ke pemilik usaha lain atau calon konsumen. Nah, biasanya kalau kita sudah misalkan sebuah usaha UMKM di bidang bahan bangunan misalnya, jadi kita bisnis di bidang furniture. Nah, kemudian ada kita membuat satu produk baru, misalkan biasanya kita buat meja kursi, kali ini kita buat lemari. Nah, produk baru itu harus kita kenalkan ke calon konsumen kita. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan proposal produk. Nah, kemudian yang kedua juga mempromosikan produk. Ini terkait dengan fungsi dan tujuan yang pertama tadi. Tentunya kalau produk untuk mempromosikan produk, kita harus memperkenalkan produk tersebut lebih dulu. Nah, selain itu juga ada fungsi yang ketiga, yaitu membangun relasi bisnis. Nah, di sini kalau sebuah proposal produk dikirimkan, tentunya ada pihak yang menjadi penerima proposal. Nah, kadang-kadang penerima proposal itu bisa jadi adalah klien lama yang mau kita update dengan produk kita yang lebih baru, tapi ada juga calon klien yang mungkin bisa jadi klien tetap ke depannya atau juga bisa jadi calon pelanggan dari produk kita. Nah, ini relasi bisnis diharapkan bisa berkembang, dijembatani oleh proposal produk ini. Tapi ada juga yang sifatnya bukan relasi bisnis, melainkan pelanggan. Misalkan begini, kalau Anda seorang produsen genteng misalnya, atau batu bata atau hebel. Nah, relasi bisnis misalnya dengan pengembang perumahan. Tapi kalau pelanggan baru misalnya dengan perseorangan yang mau membangun rumah, misalkan seperti itu. Atau pengusaha beras. Nah, ada di sini banyak teman-teman UKM yang bisnis di bidang makanan. Misalkan seorang pengusaha beras mau membangun relasi bisnis itu dengan pengusaha catering. Nah, proposal produk bisa digunakan. Tapi juga proposal produk bisa juga digunakan untuk pelanggan yang akan menggunakan berasnya untuk konsumsi sendiri, seperti itu. Sehingga pada akhirnya kalau poin 3 dan 4 dilaksanakan, tujuannya di poin 5 adalah memperluas jaringan bisnis atau usaha yang dijalankan. Kira-kira demikian. Nah, kapan menggunakan proposal produk? Apa selalu kita harus menggunakan proposal produk? Tentunya tidak. Jadi kita tadi kan di awal ada aspek online dan offline, kemudian ada juga skala usaha. Kalau proposal produk biasanya lebih digunakan untuk membangun relasi bisnis antar perusahaan, atau kalau di istilah yang sekarang tuh B2B, business to business, antar seorang pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Jarang proposal produk digunakan untuk ke konsumen akhir. Biasanya kalau konsumen akhir kita menggunakan flyer atau brosur atau leaflet. Nah, selain itu juga proposal produk digunakan ketika penawaran dalam jumlah banyak. Jadi mau membangun seorang calon supplier menawarkan produk yang diharapkan nanti sifatnya menjadi langganan, nah itu biasanya digunakan proposal produk. Seperti itu. Nah, itu tadi tentang fungsi, tujuan, dan jenis dari proposal produk.